Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKJ Salatiga Utara seluruhnya. Sapaan majelis kali ini mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48, khususnya ayat 48. Tapi baiklah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Murah, kami hadir ke hadirat-Mu kali ini dengan rasa syukur dan terima kasih kami yang mendalam atas penyertaan dan berkat Tuhan. Dari waktu ke waktu sampai saat ini, Tuhan masih memberi kesempatan kami, bahkan kesempatan yang istimewa, agar kami diperkenankan merenungkan firman-Mu sebagai makanan jiwa kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan untuk menerima dengan iman yang benar dan mampu menjalani dalam hidup sehari-hari. Demikian kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop Matius 5 ayat 43 sampai 48 memang tidak saya baca seluruhnya. Saya hanya ingin menekankan ayat 48, sedangkan ayat 43 sampai 48 silahkan Bapak Ibu sekalian membaca di rumah. Adapun ayat 48 dari Matius pasal 5 ini demikian. Saya baca demikian. Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Nah, berdasarkan ayat ini maka renungan atau sapaan ini saya beri judul tujuan hidup baru. Bapak Ibu sekalian, perikop Matius 5 ayat 43 sampai 48 ini ada yang memberi komentar, yaitu bahwa perikop ini merupakan bagian khotbah di bukit yang populer dan memang bersifat sentral. Karena apa? Karena mengandung banyak ungkapan yang mengenai etika Kristen, atau katakanlah dasar etika Kristen. Khusus ayat 48 itu berisi tujuan hidup Kristen, tujuan hidup baru, yaitu hidupnya anak-anak Allah. Ya, hidupnya anak-anak Allah haruslah meneladan Bapa Surgawi, Allah Bapa. Memang Bapak Ibu sekalian, ayat ini agaknya jarang dikhotbahkan atau juga jarang dibicarakan dalam sarasian ataupun kalau toh dalam sarasian merangguli ayat ini, agaknya ayat ini diabaikan ataupun ditinggalkan karena dipandang berat. Wah, ini tuntutan Tuhan Yesus itu memang berat. Nah, ya barangkali begitu ya. Tetapi bagi kita orang yang beriman, kalau toh perintah Tuhan Yesus ini kita jalani dengan kekuatan kita, memang kita tidak mampu. Namun kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan sendiri kalau kita tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, tetap di dalam penyertaan Roh Kudus. Nah, kita tentu akan dimampukan menjalani hidup meneladan Allah Bapa, yaitu hidup yang sempurna. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Kamu harus sempurna seperti Allah Bapa. Ini yang dimaksud apa? Perkataan sempurna ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah terjemahan dari kata bahasa Yunani teleios. Nah, teleios ini
atau kesempurnaan dalam bahasa Yunani itu tidak ada hubungan dengan sempurna secara abstrak atau sempurna secara filosofis, tidak begitu. Tetapi teleios atau sempurna ini hubungannya dengan fungsi atau bersifat fungsional. Nah, ini artinya kalau sesuatu itu disebut teleios, disebut sempurna, apabila sesuatu itu sepenuhnya berfungsi sesuai dengan tujuan aslinya. Sekali lagi, yang dimaksud sempurna sini secara fungsional ialah apabila sesuatu itu berfungsi sesuai dengan tujuan aslinya. Ini mungkin sebagai gambaran, itu ada ilustrasi demikian. Kita punya sepeda, ya. Skrupnya kendor, lalu kita beli obeng. Obeng kita pakai untuk mengencangkan skrup yang kendor itu, dan skrup itu kencang kembali. Maka obeng tersebut disebut sempurna. Obeng tersebut disebut teleios, sempurna. Karena apa? Memenuhi tujuan, fungsinya memenuhi tujuan. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, manusia itu disebut sempurna atau teleios hidupnya kalau ya, manusia itu mengetahui tujuan hidupnya, tujuan penciptaan, dan sepenuhnya berfungsi, ya, hidupnya itu berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaan itu. Nah, ini dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana Tuhan menjelaskan tentang penciptaan Tuhan atas manusia. Manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah atau gambar Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus itu bersabda, haruslah kamu sempurna, haruslah kamu teleios, sama seperti Bapakmu di surga juga sempurna. Ini ayat ini maksud firman Tuhan Yesus itu mengandung pengertian yang pertama, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk mengembalikan tujuan hidup manusia yang sudah salah, ya, karena dosa. Jadi tujuan hidup manusia karena dosa menjadi salah, lalu Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, melalui Roh Kudus menciptakan manusia menjadi ciptaan baru, suatu ciptaan yang disiapkan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik Allah, ya, perbuatan baik Allah Bapa, yaitu diciptakan menjadi ciptaan baru sesuai dengan gambar Allah. Arti yang ketiga, sebagai ciptaan baru, maka tujuan hidup manusia baru ialah juga harus baru. Hidup baru yaitu hidup yang sesuai dengan maksud atau kehendak Allah. Hidup baru ialah hidup yang mencerminkan kesegambaran dengan Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, apakah kehendak Allah yang harus dijalani? Bapak Ibu sekalian, kehendak Allah yaitu bahwa di dalam Allah itu ada kebajikan, ada kehendak baik yang tidak kenal batas, kehendak yang terus mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang. Sekalipun orang-orang berlaku tidak baik kepada Tuhan Allah, tetapi Tuhan tetap melakukan hal yang terbaik bagi manusia. Ya, kalau kita baca dari perikop itu, di sana dijelaskan Tuhan tetap memberikan hujan kepada yang jahat maupun kepada yang baik, memberikan matahari kepada yang jahat maupun yang baik. Kasih Allah Bapa yang luar biasa itu telah dinyatakan
telah dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang datang ke dunia. Ia telah banyak menderita, telah berkorban, dihina sampai mati di kayu salib. Semua itu demi kebaikan manusia dan bahkan demi dunia seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, orang akan menjadi segambar dengan Allah dan disebut orang yang sempurna atau Peleios apabila ia dalam hidupnya memberlakukan kebajikan dan kasih Allah Bapa yang bersedia berkorban dan bersedia mengampuni dan tak kenal lelah. Nah, inilah hidup yang sempurna. Sekali lagi, menjalani hidup yang sempurna atau Teleios ialah apabila hidupnya memberlakukan kebajikan dan kasih Allah Bapa, yaitu kasih yang bersedia berkorban dan mengampuni dan tidak kenal lelah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, arti kemanusiaan yang sebenarnya hanyalah kalau kita menampilkan kehidupan sesuai dengan fungsinya, fungsi yang asli dan yang sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus sebagai gambar Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita agar kita dimampukan menjalani hidup yang sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna demi kemuliaan namanya. Amin. Sekarang marilah kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami menyatakan rasa syukur kami yang sesungguhnya mendalam atas firman yang telah kami terima, yang mendorong kami agar hidup kami menjalani hidup dengan tujuan yang baru, yaitu hidup untuk melakukan apa yang Allah Bapa lakukan, yaitu hidup dalam kasih, kesediaan berkorban, dan kesediaan mengampuni kepada siapapun, tidak pandang bulu, kepada yang mencintai kami tetapi juga yang membenci kami. Bapa, mampukan kami agar hidup kami betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan mendatangkan nama Tuhan dimuliakan, bahkan mendatangkan kesejahteraan bagi sesama kami. Demikian kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.